Guns FM, temani hari dan malammu. Menurut gue sih caranya gitu. Keep exploring, baik diri lu maupun jurusan-jurusannya. Kita mau bacain beberapa manifest yang udah masuk. Ini pasti ditunggu-tunggu banget sama kalian. Ini langsung aja gue ke manifest pertama nih. Ini ada dari anonim buat siapa aja deh yang relate sama struggle ini. Nih guys, pesannya kayak gini. Capek banget ya, abis selesai satu tugas, muncul tugas lain. Banyak banget malam yang dipakai buat begadang. Hari-hari yang bikin fisik dan mental puyeng. Sama stres dan ekspektasi yang numpuk. Tapi you're doing great. Terus berjalan dan ingat hasil itu pokoknya nyusul entaran lah. Gue udah cukup bangga sama progres yang lo udah lewatin sejauh ini. Mau progresnya 1000 langkah ataupun 1 langkah, it's okay. Karena itu udah jadi bukti kalau lu berjuang. Kalaupun orang di sekitar lu kesannya udah jauh banget langkahnya, santai aja. Ambil pacing lu sendiri, karena hidup bukan perlombaan. Lu hebat, jadi jangan putus harapan, sama jangan lupa tarik nafas ya. Plus, semoga jadwal tidurnya sembuh. Gimana kan? Relate nggak sama lo? Relate banget sih kalau gue. Nggak relate nih sama gue pas sekolah dulu. Nggak relate sama sekali gue. Enak ya. Oke, kita lanjut ke manifest berikutnya. Untuk Natasha Trialdamusu dari Anak X43 Divisi 6. Pesannya adalah, semangat selalu nanti kuliahnya. Jangan lupain anak kelompok 2 ya. God bless you. So sweet banget anak divisinya. Mas banget. Kangen dah sama divisi gue juga. Mau. Oke, lanjut. Ini Pendive. buat Oke, kita lanjut ke manifest berikutnya. Ada dari Yoda untuk Crackhead. Pesannya kayak gini, I love you guys, emoticon love. Kalian tuh orang terkece pokoknya. Semoga sehat selalu dan survive ujian. Amin. Amin banget, Rel. Kalian nemu ujian ya? Amin. Ya. Iya. Oke deh, selanjutnya ada dari Flaming Hot Cheetos untuk penjilat melon milk kita. Pesannya adalah, mulai sekarang kalau makan milk kita yang coklat ya. Oh ya, semangat PAT-nya. Tuh ingat tuh untuk penjilat melon milk kita. Nanti makannya milk kita yang coklat ya. Oke deh, Sobat FM. Kita udah bentar lagi, udah sama sampai di penghujung acara. Gimana kalau kita main game dulu, Rel? Boleh banget. Gimana? Dika sama Adel udah siap? Boleh. Kita kan kompetitif orang yang ambis. Parah. Didikan gue. Magis gua. Magis. Oke deh, nama gamesnya itu adalah How Gons Are You? Oke, jadi game How Gons Are You ini, kita bakal ngasih beberapa pertanyaan yang pastinya temanya seputar Gons. Jadi kan harus cepet-cepetan nih bunyiin belnya supaya dapat poin. Jadi mungkin dari sekarang udah bisa disiapin belnya. Adel gimana, Dika gimana? Nah, bel gue tetot. Oke, Dika gimana? Gua Mantap. Boleh, kreatif. Oh ya guys, jangan lupa 4 THS, terutama honesty nih. Nggak boleh buka Google ya. Langsung aja kita mulai kan pertanyaan pertama. Oke deh, untuk pertanyaan pertama. Sebutkan alamat lengkap SMA Kolese Gonzaga. Tetap. Oke, Dika. Gue lupa lagi. Pejaten Barat 30A. Ayo. Salah, tetot. Jalan Pejaten Barat, Pulau A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Ya Allah. Pulau A yang kan? Pulau A, sekolah mana tuh? Oke, berarti yang dapat poin Adel ya. Congrats, Del. Lanjut, Rel. Pertanyaan kedua. Ini harusnya sih berebutan nih. Siapa nama penjual soto di kantin Gons? Tetot. Oke, Dika duluan. Soto kan? Iya, soto. Joko. Nice. Oke. Jadi poin selanjutnya ini untuk Dika. Oke guys, ini udah sampai di pertanyaan terakhir. Udah siap belum nih Adel sama Dika? Jadi untuk pertanyaan terakhir. Kalian pasti ingat kan sama Bu Irma, guru bahasa Indonesia? Ingat banget gue, parah. Mantap, nggak bisa dilupakan kalau beliau. Banget gue. Iya, Oke, coba sebutin ruangan
Bu Irma tuh di ruangan berapa sama letaknya di lantai berapa? Quick. Tetot. Dika duluan nih, coba. Dia di ruangannya nomor 1, lantai 2 ya nggak sih? Yang di atas Stop, tuh sebelum salah. masuk. Salah Dika. Tetot. Itu kalau berapa ya gue Adel. WhatsApp. Oke, Adel. Bu Irma di ruang 2, soalnya ruang 1 Bu Ani. Betul. Untuk lantainya lantai berapa, Del? Lantai 2, pokoknya deket ke arah Redcom. Ah Bener iya banget. lagi. Wah, Yang miring tuh Bu happy. Ani ya. Aduh. Iya. Yang miring Miring tuh. Bu Ani tuh. Tahu lah gue. Mantap. Selamat untuk Adele karena memenangkan mini games ini. Buat Ika jangan sedih karena ini cuma mini game ya. Gak dapat apa-apa kan ya? Ya kelihatan lah. Eh, Ada lebih muda daripada gue soalnya. Curang. Oke. Baru lulus fresh graduate. Asik. Oke, untuk mengakhiri game ini, gue mau nanya satu pertanyaan karena gue juga penasaran banget. Menurut Adele sama Dika, satu kata yang tepat buat nge-describe Bones itu apa? Gokil kalau dari gua. Bones itu gokil. Gue setuju sih sama Adel. Kalau Dika gimana? Menurut gue satu kata mungkin ideal. Iya. Benar. Oke deh, gokil sama ideal menurut gue cocok banget sih buat Gons. Oke deh, Sobat FM, Adel dan Dika, kita udah sampai di penghujung acara nih. Sedih ya. Adel sama Dika udah sharing baik banget nih pengalaman tentang perkuliahan. Juga gue. Oke. Jadi mungkin gue bisa kasih sedikit kesimpulan sebelum mengakhiri podcast kali ini. Jadi untuk pertama dalam memilih jurusan, pasti kalian harus sesuai dengan ketertarikan kalian masing-masing, disesuaikan dengan passion kalian. Untuk memilih universitas, pastinya lu pada harus tahu dulu jurusannya apa, karena begitu udah tahu jurusannya, lu bisa nentuin mana nih universitas yang bagus untuk jurusan yang gue pengen. Lalu untuk memilih jurusan yang tepat, yang pasti tadi research gitu ya, lu cari silabus-silabusnya, dan pikirin kira-kira cocok nggak tuh untuk dipelajari selama kurang lebih 4 tahun. Jangan sampai nyesel di akhir atau di pertengahan jadinya berhenti gitu. Dan untuk culture shock itu udah pasti ada, seperti yang tadi Adel juga bilang, kayak ternyata orang-orang di luar sana tuh emang beda gitu nilai-nilai yang dipegang. Tapi baik lagi tergantung diri lu mau ikutin yang benar atau yang enggak. Dan juga circle of friends nih, ini berkaitan banget sama yang barusan gue sampein. Kalau teman-teman lu baik, ya ada kemungkinan lu juga bisa jadi orang yang positif gitu. Oke deh, untuk menutup acara pada hari ini, dari Adel sama Dika sendiri, ada nggak nih pesan untuk kalian yang akan masuk ke dunia perkuliahan? Gue dulu atau Dika dulu nih? Boleh dari Adel dulu. Oke. Kalau dari gue, jangan takut keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk pilih jurusan yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi orang terhadap lu, nggak sesuai sama keinginan orang tua. Maksudnya asal jangan berantem ya sama orang tua. Cuman maksudnya kalau misalnya lu udah tahu apa yang lu inginkan tuh dikejar aja gitu, karena kuliah tuh menurut gue tuh momen yang banyak mendewasakan lu lah. Jadi pilihlah yang udah seyakin-yakinnya, sematang-matangnya gitu, supaya meminimalisir salah jalan gitu, biar nggak repot putar balik ke depannya. Kalau dari gue, pesan buat kalian nih yang sekarang lagi bingung masuk kuliah, sekarang lagi pada nyari kuliah, pesannya sih terus aja explore, terus teguh sama keinginan kalian. Kalau emang kalian yakin, pasti sih bisa, pasti ada jalannya. Contoh aja kalau misalkan lu nggak bisa pelajarannya, tapi lu suka, pasti lu akan cari jalan gimana caranya biar lu bisa dapetin apa yang lu mau. Tapi kalau lu nggak suka dan lu nggak bisa, ya udah wafat aja dah. Pesan gue, kalau bisa, kalau emang kondisi memungkinkan,
cari kuliah yang bisa bikin lo mandiri. Mungkin kalau dari gue saran coba di luar kota gitu ya, di luar kota. Kalau misalkan luar negeri kejauhan, cari yang di luar kota. Kenapa? Karena kuliah ini benar-benar akan merubah lo banget. Dari sisi kepribadian, dari sisi kemandirian, dari pendidikan, segalanya itu bakal ngembangin diri lo banget sih. Dan ingat saran gue, ingat apa yang udah pernah lo pelajarin sebelumnya di Gons. Lebih ke ininya ya, lebih ke karakternya, pendidikan karakternya. Keep holding on ke karakter yang udah kalian ditanemin tuh, kalian dipalu kepala kalian pas mau PDP kemarin. Coba terapin sebisa mungkin, jangan sampai belok, karena itulah yang membuat kalian orang baik gitu. Gue setuju banget sih sama pesannya Adel untuk get out of your comfort zone, keluar dari zona nyaman untuk mempelajari banyak hal baru gitu ya. Terus sama untuk jurusannya, coba untuk mempertepat jurusan yang dipilih. Terus kalau bisa sesuai dengan hati nurani juga. Ya bener banget kalau kata Dika tadi, terus explore, yakin sama keinginan diri lo sendiri, karena ketika lo suka sama suatu hal, tapi lo nggak bisa, belum bisa melakukan hal tersebut, pasti lo bakal cari cara gimana caranya biar bisa dapetin itu semua. Dan juga jangan lupa untuk selalu memegang 4 CHS kemanapun kita berada. Mantap. Benar-benar. Oke, itu dia teman-teman pesan dari Adel dan Dika untuk kita semua. Jangan sedih karena kita masih bakal lanjutin manifest yang tadi, karena banyak banget manifest yang masuk. Jangan kan? Benar banget sih. Keren banget Gonfest sekarang. Gonfest FM. Oke, ini ada dari anonim lagi untuk angkatan 33. Hai semua, cuma mau bilang, kayak angkatan 33 yang hebat-hebat banget pastinya, bentar lagi pas CAS nih, dan bentar lagi bakal naik kelas 12. Pokoknya semangat terus ya kalian semua. Good luck ke depannya, and God bless you always. Tanda seru, emoticon love. Positif banget. Ini gak ada yang buat angkatan gue. Kita langsung merasa. Kayak tiga kelas 12. Betul banget. Ini kan 6 tahun setelah gue cuy. Lu mikir langsung tadi. Kayaknya udah gak ada yang tahu gue di Gun sekarang. Dia jadi tahu dong. Iya. Gara-gara podcast jadi tahu. Benar. Ini harus ditonton ya. Tolong di setiap kelas online lu puterin ini dulu. Iya. Jujur gue sebagai angkatan 33 tersentuh banget sih sama pesannya. Thank you banget ya yang udah kirim pesannya. Oke deh, kita lanjut ke manifest berikutnya. Ada spesifik nih untuk Nathan Dave dari Gaudete et Exultate. Semangat nggak PAT? Oh ya guys, bentar lagi PAT nih. Semangat. Katanya tuh. PAT apa? Uas. Iya, anaknya tahun. Baru lagi. Ya, ada dari Crackhead untuk Panoy. Banyak banget ini Crackhead ya? Oke deh, pesannya kayak gini. Semangat PAT-nya Besti, emoticon wow. Tuh, semangat ya Besti. Untuk menutup pada hari ini, kita ada manifest terakhir dari Lidi untuk Ruth. Semangat ya, bentar lagi PAS, jangan capek-capek. Bener guys, kalau misalnya kita belajar buat PAT, pasti banyak kan waktu yang diperlukan untuk belajar. Tapi jangan lupa untuk take care of yourself dan jangan terlalu capek belajar. Tapi jangan kebanyakan rebahan juga, ntar nggak bisa loh ya. Oke. Oke, itu dia teman-teman. Kami dari Gons FM ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Adel dan Dika karena udah mau hadir di podcast kali ini untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Thank you banget Adel sama Dika udah mau sharing. Iya. Nah, oke, sebelum kita selesai, gimana kalau kita bareng-bareng sebutin dulu moto Gons FM? Kalau gue ngomong Gons FM, kita jawab bareng-bareng, number one most updated radio broadcasting. Ada siap nggak nih? Gimana? Kalau misalnya gue ngomong Gons FM, kalian jawab number one most updated radio broadcasting. Oke. Mantap. Oke deh, gue mulai ya. 1, 2, 3. Gons FM. Number one most updated radio broadcasting. Yeay.
Oke deh teman-teman, gimana nih podcast di episode kali ini? Gue harap kalian semua dengerin enjoy. Dan buat dengerin konten Gons FM selanjutnya, jangan lupa untuk follow Instagram dan Spotify Gons FM di @gons.fm ya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk tahu konten-konten kami selanjutnya. Gue Aurel pamit. Dan gue, Kania, juga pamit undur diri. Oke, sampai jumpa lagi Adelika dan Sobat FM. Dadah. Bye! Dadah. Gons FM